Kita akan belajar SQL. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya ingat ke teman-teman, kita akan pakai BigQuery ya, kita akan pakai konsol. Nah, jadi mungkin boleh dipersiapkan dulu untuk masuk ke BigQuery-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat screen-nya, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar menggunakan select statement lagi, kemudian kita akan belajar aggregate function, kemudian nanti akan ada fungsi where, group by, having, order by, dan juga limit. Seperti itu. Oke? Nah, yang pertama nanti kita akan belajar tentang count function. Apa itu count function? Jadi count function itu digunakan untuk menghitung jumlah data atau jumlah baris atau record ya dalam sebuah table. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan count, kemudian kita bisa pakai juga distinct apabila kita tidak ingin menghitung duplicate. Lalu ada sum function. Nah, sum function ini digunakan untuk menjumlahkan data-data numerik. Jadi mengakumulasi suatu nilai. Nah, misal nih contohnya tampilkan total views user yang berada di UK. Nah, nanti berarti kita bisa menggunakan select sum, lalu kita masukkan variabel yang kita ingin hitung yaitu views as total views from tabelnya. Misal di sini adalah BigQuery public data Stack Overflow users, where location-nya like UK. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti kita juga akan coba. Nah, kemudian average. Nah, di sini digunakan untuk menghitung rata-rata. Sebenarnya nih, count, sum, dan average itu hampir sama dengan fungsi-fungsi yang ada di Excel atau di Google Sheet seperti itu. Jadi, apa namanya? Nggak begitu awam lah ya kita sama fungsi-fungsi ini gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan select, AVG, atau average, views. Nah, ini kita masukkan parameter yang kita ingin hitung, as total views. Ini harusnya average views sih. Ya, penamaannya agak kurang betul ya. From BigQuery Public Data Stack Overflow Users. Well, location like UK. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kita juga akan praktekkan ya. Kemudian ada min max juga. Min digunakan untuk menampilkan data nilai terkecil. Kemudian max digunakan untuk menampilkan nilai terbesar atau kebalikannya. Nah, misalnya di sini kita menggunakan min views untuk menampilkan view terendah dan max views untuk menampilkan view tertinggi dari table users. Sampai sini masih aman, teman-teman? Apa ada yang membingungkan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sejauh ini masih aman ya? Oke. Sintaks lanjutan. Nah, di sintaks lanjutan ini agak sedikit kompleks sedikit ya. Nah, misal nih, di sini kita bisa menggunakan group by. Jadi, group by itu digunakan untuk menghitung agregasi dalam suatu kategori atau grup tertentu. Maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman boleh di sini ya. Ketika dia tidak ada fungsi matematis di depannya, itu dia dianggap sebagai non-agregat. Ini adalah non-agregat. Dia ini non-agregat ya. Yang pertama, yang username itu dia non-agregat. Nah, kemudian det, min. Nah, ini ada fungsi matematis di depannya. Ketika ada fungsi matematis, itu dia disebut sebagai agregat. Berarti ini agregat, yang kedua juga, yang ketiga juga agregat. Jadi, di sintaks kita ini, kita akan punya 3 kolom, yaitu kolom username, yang sifatnya non-agregat, kolom tanggal pos pertama sifatnya agregat, dan tanggal pos terakhir sifatnya agregat.
Nah, ketika ada mix antara tabel non-agregat dan agregat dalam satu query, nah ini kita sebut sebagai satu query ya. Ketika ada agregat dan non-agregat bersamaan pada satu query, nah di sini kita harus wajib menggunakan group by. Nah, yang kita group by itu adalah satu. Gitu, yang kita group by ini adalah satu. Kenapa satu? Karena yang non-agregat itu ada di kolom pertama. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, yang kita group by adalah yang non-agregat. Yang agregat nggak usah kita group by. Seperti itu. Nah, misal nih, kalau gitu ya, kalau yang non-agregat ada dua, misal kolom satu dan kolom dua dia non-agregat. Berarti group by-nya nanti 1,2. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke. Aku mau Nah, nanya, ya, dengan siapa ini? Alvinda Kak. Oke, Alvinda silahkan. Berarti untuk masuknya itu di agregat sama non agregat itu untuk kebutuhan perhitungannya atau gimana? Gimana? Sorry, sorry Alvinda, yang non-agregat dan agregat kebutuhan hitungan. Maksudnya kebutuhan nanti kita mau ngegroup by-nya itu biasanya untuk apa gitu? Apakah kalau misalkan kita nggak grup, kalau kita nggak group by itu akan error hasilnya atau gimana? Iya, betul Alvinda. Jadi kalau misal ada kolom non-agregat dan agregat dalam satu query, lalu nggak kita group by, itu nanti pasti akan error. Dia akan gagal untuk running, seperti itu. Jadi kalau ada mix kayak gini, kita harus di group by. Yang di group by itu yang non-agregat. Gitu. Jadi kalau misal yang non-agregat ada dua, misal kolom satu dan kolom dua, berarti group by-nya adalah 1,2. Harus kita masukin semua. Gitu. Dan diurutkan dari ini ya. Jadi kalau misal nih, anggaplah username ini dia non-agregat. Lalu tanggal post terakhir ini dia non-agregat misal. Nah, berarti kita masuknya di sini group by 1,3. Jadi sesuai urutannya. Ini kan urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga gitu. Kalau dia duanya agregat, berarti duanya nggak usah kita masukin ke group by, karena group by ini untuk ngegroup berdasarkan non-agregat. Gitu. Oke, bisa dipahami Alvinda? Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan lagi? Aman ya sejauh ini? Oke, kalau aman berarti next. Nah, kemudian ada having function. Nah, having function itu filter ketika untuk agregat. Kalau filter itu ada dua jenis. Ada filter yang menggunakan where dan ada filter yang menggunakan having. Ketika kita ingin memfilter kolom non-agregat, nah location ini udah pasti non-agregat ya, karena dia tidak ada matematisnya, gitu. Nah, misal kita ingin melakukan filter ke kolom non-agregat, kita harusnya pakainya where. Kalau kita pakai apa namanya filter untuk kolom agregat, nah ini kan agregat ya, ada sum views. Nah, kita pakainya having. Jadi kita nggak bisa mix, kita nggak bisa campur filter agregat dan non-agregat jadi satu. Seperti itu. Oke, nah kemudian ada select distinct.
Nah, select distinct itu perintah untuk menampilkan nilai yang berbeda. Jadi perintah ini sering digunakan apabila kita hanya ingin mengambil nilai yang berbeda saja. Jadi kita tidak apa namanya tidak menampilkan nilai yang duplikat seperti itu. Oke. Nah, contohnya tampilkan 100 user yang memiliki skor lebih dari 5.000. Nah, kalau kita ingin menampilkan 100 user, otomatis kita perlu untuk menggunakan distinct ya, supaya tidak ada user yang duplikat. Kemudian ada function date. Nah, function date itu digunakan untuk mengembalikan nilai yang sesuai dengan bagian tanggal yang ditentukan. Contohnya di sini ketika kita menggunakan extract ya. Nah, kita mengekstrak day, ya, extract day from date ini berarti nanti hasilnya adalah 25. Karena kita nge-extract day. Kalau kita mau nge-extract bulan, berarti kita ekstraknya di sini diganti month. Nanti kita akan coba juga. Kalau kita mau ambil tahunnya aja, berarti ekstraknya diganti year. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada detrang. Nah, detrang ini sama sebenarnya fungsinya ya. Kalau tadi itu ekstrak itu kita kan cuma mengambil satu bagian ya. Kalau detrang ini kita mengambil bagian tertentu tapi formatnya masih sama. Misal, kita detrangnya yang kita ambil month, berarti nanti hasilnya seperti ini. 2008, 2008, strip 12, strip 01. Jadi apa namanya? Formatnya masih sama. Tapi bedanya ketika kita ekstraknya month, berarti nanti kebacanya cuma sampai month. Yang D ini dia akan menjadi 01. Kalau kita ekstraknya year, berarti kita kebacanya cuma sampai year. Berarti nanti month dan day-nya ini menjadi 0101. Kalau ekstrak kan tadi kita mengambil satu bagian aja ya, dan formatnya berubah. Nah, kalau detrang ini formatnya masih sama. Cuman ada yang diubah menjadi 01. Tergantung perintahnya apa. Kalau month berarti kita kebacanya cuma sampai month. Gitu. Nah, contohnya nih, tampilkan 100 core user yang memiliki last activity date di tahun 2019. Nah, berarti kalau kita ini ya, last activity date tahun 2019, berarti kita detrangnya berdasarkan year. Gitu, karena kita mengabaikan bulan dan hari. Karena kita fokus ke tahun aja. Gitu, jadi sesuai tingkatannya. Seperti itu. Nah, kalau kita detrang year, berarti ini untuk bulan dan harinya kita ganti 01 dan 01. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Sebelum kita praktik, ada pertanyaan aman ya, teman-teman ya? Aman, Kak. Oke. Kalau gitu kita akan kita ke kita masuk ke konsol ya, teman-teman masih ingat kan ya untuk masuk ke sininya? Oke, mungkin boleh dibuka dulu BigQuery-nya ya, teman-teman ya.
Oke. Udah siap teman-teman? Udah Kak. Oke, kita coba yang paling awal dulu ya. Teman-teman boleh dibuka juga nih untuk PowerPoint-nya ya. Kita bisa copy paste aja di sini. Nah, kita bisa copy paste, terus kita tempel di sini. Jangan lupa ya ini Ini pakai buka tanda PowerPoint-nya di mana ya? PowerPoint-nya di Google Classroom-nya udah punya belum? Kalau Saya yang belum, SQL belum ini. kalau belum saya share ya. Nah, itu boleh dibuka. Oke, udah. Oke, yang lain aman? Oke, kalau gitu kita kopas yang pertama ya, count function. Kita masukin ke sini, lalu kita run. Iya, ketika kita ingin menghitung jumlah user ID, tapi tanpa duplikat ya. Nah, makanya kita select count distinct ID. Nah, ketemunya adalah 44113. Kenapa ini FO? Karena di sini kita nggak kasih alias atau nggak kasih nama. Kalau misal mau dikasih nama, misal S jumlah user, misal jumlah user. Nah, nanti kita munculnya di sini adalah jumlah user. Seperti itu. Oke, kemudian sum. Kita coba di sini. Ini ya, sum views. Nah, run. Nah, ini ya. Jangan lupa ya, di BigQuery ini kita pakainya tanda petiknya seperti ini. Jangan diubah ya bentuknya. Ini di sebelah angka 1 harusnya ada. Gitu. Karena kalau tanda petiknya nggak kayak gini, nanti akan error. Kemudian average. Nah, misal kalau kita mau nampilin dua gimana? Berarti misal gini. Anggaplah di sini yang pertama dia tadi ya sum views ya. Nah, ini boleh besar, boleh kecil, penulisannya bebas ya, karena nggak ngaruh di BigQuery itu mau besar kecil sama aja. Ini, oh ini harusnya total views yang ini yang sum. As total views. Seperti ini. Nanti dia, nah ini ya, dia akan muncul dua. Jadi kalau mau munculin dua kolom, tinggal kita kasih koma ya. Kita mau jajarin di sini sebenarnya juga oke-oke aja sih, bebas gitu. Atau ini mau ditaruh ke bawah juga semua gitu ya penulisannya. Jadi kalau BigQuery itu bebas sih, mau ada di bawah, mau di samping, itu nggak mempengaruhi apa namanya hasil, tetap bisa semuanya. Gitu. Kak, maaf Kak, ini ketika mau di-run minta ya need permission, require permission bigquery.jobs.create. Ini apa ya Kak ya? Boleh di screenshot atau ya di Eh, kirim ke chat bisa mungkin ya, Mas. ya, bentar ya.
Ini berarti dari awal nggak bisa ya, Kak, ya? Nggak bisa di-run? Iya, nggak bisa nih di run. Ya agak sulit karena yang satu pakai laptop, yang lebih ini pakai handphone. Oh, tapi kebukanya bisa kayak gini, Kak. Kebukanya sih bisa ya, cuman dia nggak tandarannya tuh kayak mati gitu, kagak biru. Oh, run-nya ini nggak bisa biru. Dia nggak biru dia. Sebelumnya Maka nggak pas gini ya? sebelumnya nggak gitu ya. Dia bilang you need permissions for this action. Nggak tahu nih apa ini. Oke, oke. Ini juga nggak bisa di screenshot ya? Nggak, soalnya saya juga belum tahu nih. Kalau Ya, belum lihat. saya screenshotnya bentar ya, pindahin dulu. Ya. Ya, mungkin sambil saya lanjut ya, Kak. Mungkin. Silakan, silakan Kak. Oke, sip. Tapi untuk konsepnya aman kan ya? Cuman run-nya aja ya, Kak? Konsepnya masih digesting, maka sambil praktek nih. Oke, oke. Nanti kalau misal udah di screenshot nanti boleh kasih tahu aja ya, Kak. Baik Kak. Oke. Nah, kemudian, ini ada min-max function. Jadi, ketika kita ingin menampilkan nilai terrendah dan tertinggi sekaligus. Kita copy. Ini ya, berarti nilai terendahnya ada di 0 dan nilai tertingginya ada di 20 200 berapa? 2.177.000. Gitu. Nah, kemudian ini group by. Jadi group by itu yang tadi pernah saya singgung ya. Kalau ada agregat dan non agregat dalam satu query, ini satu query itu segini ya. Nah, itu kita harus pakai group by. Nah, yang ditanyain sama Kak Alvinda ya, kalau group by-nya dihapus nih. Nah, yang terjadi apa gitu ya. Nah, select reference column or non-display name which is neither group or non-aggregate. Jadi dia kasih tahu bahwa nih kolom owner display name itu dia tidak grup, tidak non-agregat. Dia adalah non-agregat dan dia belum di grouping gitu. Jadi ini tuh dia nggak agregat dan belum di grouping. Seperti itu. Nah, misal kalau kayak gini. Nah, sama aja ya, nggak bisa ya. Nah, jadi kita harus pakai agregat. Kita pakai group by. Nah, seperti ini. Ini bisa group by 1, bisa group by. Nah, ini misal satunya kita ganti gini ya. Owner display name seperti ini. Nah, jadi bisa kita isi dengan urutan kolom 1, 2, 3, 4, 5 sekian gitu ya. Bisa kita mention namanya. Nama kolomnya di sini. Gitu. Nah, misal nih kalau ini tuh ada misal nih di yang kedua gitu ya. Misal kayak gini. Terus ini yang kedua baru ada yang non agregat. Berarti grup B-nya juga harus diganti. Kalau grup B-nya 1 tetap aja nggak nggak akan bisa muncul ya nilainya ya. Karena yang non agregat tuh ada di urutan kedua, sedangkan yang urutan pertama itu dia agregat. Jadi harus sesuai juga. Ini non agregat gini. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kemudian having function. Nah, ini ya, kalau filternya adalah non-agregat atau dia filternya agregat ya, kan ada sumnya, ada matematisnya, kita harusnya pakai having, nggak boleh. Gitu. Kalau pakai where gitu ya. Nah, misal nih, kalau sumnya dihapus kayak gini.
dia akan error karena dia having ini untuk filter agregat. Sedangkan kalau sumnya dihapus, dia akan kebaca non-agregat. Dia nggak boleh dipakein ke having. Dia bolehnya dipakein ke where. Jadi nanti akan kayak gini. Nah, filter where-nya ada dua. Where-nya ada location like UK dan views-nya sekian. Segitu. Nah, baru dia akan muncul. Gitu. Tapi kalau misal nih, di sini nanti sum, nah, agregatnya kita filter di pakai where ya. Ini akan error karena sum ini, nah, sum not allowed in where. Karena sum ini bisa difilternya di having. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tadi yang ada trouble, Kak, siapa ya? Udah bisa belum, Kak? Dengan Yanes belum Kak, masih kotak-katik Kak. Lanjut aja dulu Kak, nggak apa-apa. Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sebelum kita ke sintaks lanjutan? Aman semuanya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, ke select distinct ya. Ketika kita ingin menampilkan beberapa baris tertentu saja yang tidak mengandung duplikat atau nilai yang sama ya. Nah, kita bisa gini. Select distinct. Nah, select distinct. Oh ya, kurang T. Nah, ini ya. Ketika kita select distinct, itu nggak akan ada yang duplikat nilainya. Seperti itu. Kalau yang tadi, kalau misal kita nggak distinct, dia akan banyak sekali yang duplikat. Seperti itu. Oke, jadi distinct ini untuk menampilkan nilai dalam bentuk unik. Ya, nah, kemudian ada function extract. Nah, kita ke date. Sampai sini aman bener ya, teman-teman ya? Nggak ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan aja ya. Boleh ditanyakan aja, teman-teman, kalau ada yang bingung. Oke, mungkin untuk Kak siapa tadi yang masih error, kalau mau share screen boleh, biar saya bantu, barangkali bisa Kak. Gimana? Ya, dengan Yanes Kak. Jadi saya tadi ada switch account, Hmm? lalu dia saya pakai yang sebelumnya ya, switch account-nya, account Gmail-nya ya. Nah, Hmm? ini beda tampilannya runnya langsung biru nih. Tapi kalau ternyata akun Gmail-nya itu pakai yang lain, akun Gmail saya yang lain, itu yang dia mati gitu. Mungkin apakah ada pengaruhnya ya dari yang akun Gmail-nya itu ya, yang pojok kanan atas tuh? Mungkin share screen aja gimana Kak? Saya agak ngawang kalau. Saya share screen, saya mesti masuk lagi dulu ya ke ini ya, ke Zoom dari laptop sebentar ya Kak ya. Iya, boleh silahkan. Saya stop share ya Kak berarti.
Sudah terlihat belum share screen-nya? Iya, terlihat, Kak. Hmm? Nah ini kan saya Nah, ini kan saya pakai yang kanan ini ya, pakai Google Gmail yang ini nih. Hmm? Ini warna birunya kelihatan nih jalan. Tapi kalau saya nanti change ini dengan Gmail saya yang lain ya, misalkan dengan ini gitu ya, Hmm? dia mati nih. Nggak muncul ya. Tadi Oh, oke oke. Coba select Ini create project project dulu, baru aja, Kak. Create ya. project. Nah, ya misal berarti langsung create misal. berarti mulai step awal ya. Iya, betul. Ya udah nggak usah lah, pakai yang udah ada aja. Iya, oke oke. Yang ini ya tadi ya. Mana tadi? Ini kah? Belum terlalu familiar sih ini. Ini tadi ya. Iya. Kan ini ya tadi. Mana tadi? Ya, paling ini bener. Coba saya copy dulu ya dari yang tadi mana. Eh, misalkan ini saya copy. Nah, ini jalan nih, tuh, runnya langsung jalan dia. Warna biru. Kalau misal Gmail awal harusnya ngeset awal sih, Kak, memang. Ya, kayaknya gitu ya cara cara aturan mainnya ya. Iya, betul. Jadi Kak lanjut aja Kak, aman. Sementara Oke. saya stop dulu ya. Mana stop share screen? Tadi. Oke, saya izin share lagi ya. Nah, kemudian kita mungkin coba untuk ekstrak ya. Kak, ngomong-ngomong yang materi yang sesi satunya ada di mana ya? PowerPoint-nya. Sesi 1 nanti di-share Kak Nadira ya. Kak, kemarin tuh linknya udah saya share ke Kak Nadira, dia ada PowerPoint sesi 1, 2, dan ada video learningnya juga. Gitu. Baik Kak. Oke, sip. Nanti saya coba minta bantuan Kak Nadira untuk share yang lengkapnya aja, Kak. Baik. Oke, nah kita lanjut ya. Di sini misal nih, kita pengen ekstrak year gitu ya. Nah, dari kolom last activity date. Nah, kalau kita pakai ekstrak, itu nanti otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, misal kita pakai detrang gitu ya. Kalau detrang berarti gini ya. Misal kita tambah ya, biar tahu bedanya ekstrak dan detrang. Nah, yang ini dia ekstrak ya. Ini dia aku kasih gini ekstrak activator. Nah, ini kalau ini detrang. Nah, bedanya kayak gini. Kalau ekstrak dia bener-bener ngambil tahunnya aja. Kalau detrang dia ngambil tahun tapi dia tetap mempertahankan format. Dalam artian formatnya tetap tahun, bulan, hari. Tapi bulan dan harinya jadi 0101. Gitu semua. Nah, misal kalau kita detrangnya di sini month ya. Ini. Terus kita di sini ekstraknya misal month.
Nah, di sini untuk ekstrak untuk month, kita bener-bener ngambil angka bulannya aja. Nah, kalau date rank month, nah kita mempertahankannya sampai month. Jadi year dan month ini kebaca, tapi day-nya dia nggak kebaca alias dia 01 semuanya. Gitu. Jadi tingkatannya cuma sampai month yang muncul. Kayak gitu. Oke. Ada yang kesulitan teman-teman barangkali? Ya, nah, di sini lagi ya saya ingatkan untuk tingkatan where order limit. Nah, itu tuh nggak bisa apa namanya dibolak-balik ya, gitu. Misal nih di sini limitnya di atas sebelum order gitu ya. Nah, dia ini nggak bisa. Jadi harus sesuai where dulu order baru limit. Kemarin kayaknya udah sempat saya share ininya ya, tingkatannya ya, teman-teman. Cara nge-save query kita gimana? Oh, save-nya gini, Kak. Save, save query. Nih ya, save query. Nah, namanya misal ini ya. Kita save. Nah, ini dia query-nya. Nanti misal kita close di sini ya, terus kita munculin, nah nanti akan muncul. Gitu. Nah, kalau kita mau bikin query baru, tinggal di plus ini ya. Oke, sama-sama Kak Susanti. Apa bedanya save query dan save view? Nah, misal kita kalau save view nih, dummy sekian ya. Oh, ini datasetnya harus diisi. Datasetnya misal ini namanya, tabelnya, tabel, apa ya? Ada apa aja sih tadi? Ada tabelnya dam BigQuery public data. Jangan-jangan. Save view. Oh, ini ya. Misal nama tabelnya dummy gitu ya. Kita save. Nah, ini ya. Dia akan muncul nih di sini. Nah, kalau kita klik di sini, ya, nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kalau save view itu kita bikin table di BigQuery. Kalau save query kita nge-save query-nya. Kalau save view kita save dalam bentuk table. Jadi misal ya, kita mau ambil user ID. Jadi kayak kita punya sendiri ya di sini ya. Nah, misal select bintang ya, select semua gitu. From, nah ini adalah table yang kita bikin. Jadi dia permanen. Gitu. Jadi kalau save view itu kita nge-save table di BigQuery. Nah, ini ya resultnya. Itu. Hasilnya akan sama dengan ini. Gitu. Jadi save query berarti kita nge-save ininya, query-nya. Kalau save view kita nge-save table ininya. Gitu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, nah kemudian misal, nah kita coba ya untuk tampilin. Nah, ini misal kita tambahkan grup by ya. Di sini post answer yang grup by. Nah, nih. Ini misal kita tambahin ini. Nah, kalau kita tambahin grup by kayak gini, ya. Nah, ini harus di sebelah mana ya? Jadi kalau grup by ini dia di atasnya limit ya. Nah, ini berarti yang apa namanya? Yang bisa kita grup by berarti 1, 2, 3, 4. Berarti grup by-nya grup by 01. 1, 2, 3, 4. End of group by. Oh, bentar. Ini tingkatannya yang Oh, ini ada materinya teman-teman di sini. Kak, ini yang SQL ini nggak ada Google Classroom-nya ya? Harusnya ada sih Kak, katanya Kak Frido sih udah di-upload ya. Mungkin boleh ditanyakan ke Nadira atau Frido ya Kak. Katanya udah ada semua sih harusnya. Nah, jadi nanti mungkin akan aku follow up lagi ya ke tim ya Kak. Oke, makasih. Oke, sip. Nah, ini ya, jadi pertama nih, where group by having order by limit. Jadi nggak bisa di apa namanya dibolak-balik. Nah, ini karena kebalik ya tadi grup by-nya itu setelah order by, makanya ada error tadi ya. Nah, ini lebih baik harusnya di ini. Nah, gitu. Oke, jadi yang kita grup by adalah yang non agregat yaitu di yang kolom 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Teman-teman sampai sini aman-aman kan?
Kemudian misal nih, teman-teman masih ingat nggak gimana kita nge-save result-nya? Itu bisa kita klik ya. Kalau kita mau save ke, ini ada BigQuery table, ada Google Sheet ya. Misal kita save ke Google Sheet. Nah, nanti ya saving to sheet as result bla bla bla. Nanti kita bisa klik open gitu. Kemudian misal nih kita save CSV. Nah, CSV-nya juga bisa local drive, bisa Google Drive ya. Kalau local drive, nah nanti dia akan ke download nih otomatis di sini. Kalau dia Google Drive, nah nanti dia juga akan muncul tapi dalam bentuk CSV ya. Otomatis dia filenya CSV. Kalau ini kan tadi Google Sheet yang pertama. Ya, mungkin agak lama ya kalau CSV. Nah, ini sebenarnya nih data di sini, oh ini go to Drive, nih udah ada. Nanti kalau misal kita buka dengan ya ada aplikasi Google Spreadsheet, nanti ujung-ujungnya dia juga akan di spreadsheet. Nah, ini sebenarnya explore data juga bisa teman-teman. Nah, ini untuk lanjutan aja ya kalau teman-teman penasaran gitu ya. Nah, ini kita bisa explore with Looker Studio. Jadi Looker Studio ini apa namanya ketika kita ingin membuat visualisasi dalam bentuk diagram atau dashboard ya. Kita bisa ke visual ke Looker Studio. Kayak gini. Nah, ini teman-teman, Looker Studio itu salah satu platform untuk teman-teman bisa bikin visualisasi atau dashboard seperti itu. Nah, nanti di sini kan bisa muncul ya. Ini namanya ya post answer bla bla bla. Ini adalah tabel yang terhubung di BigQuery kita gitu. Nah, ini misal untuk di sini kita bisa misal kita ganti apa nih misal. Misal tanggal pos pertama gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah sih sebenarnya. Ini teman-teman boleh banget nih kalau mau ekspor lebih lanjut ya ke Looker Studio. Seperti itu. Nah, misal kita juga bisa ekspor ke Python Notebook. Ini regionnya misal ini ya. Nah, menggunakan API. Jadi Python Notebook itu biasanya dipakai data science untuk buat sebuah mesin learning atau algoritma-algoritma baru. Nah, data-datanya itu biasanya kita bisa konekin dari BigQuery atau kita bisa konekin dari Amazon Redshift, itu beda-beda. Jadi BigQuery ini kan kita untuk manajemen datanya ya, alias kita pilih data mana aja yang akan kita pakai untuk analisis selanjutnya. Nah, itu kan nanti bisa kita bawa ke Looker Studio, bisa kita bawa ke Python Notebook, sesuai kebutuhan dari kita masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman?
Oke, kalau clear tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya untuk sesi hari ini sudah selesai ya, teman-teman. Kayak karena Kak Nadira tidak ada, jadi mungkin nanti Kak Nadira ada, cuman ya dia lagi ada kegiatan lain. Jadi mungkin saya yang akan menutup kelas pada hari ini. Oke, nanti saya bantu ingatkan ke Kak Nadira ya untuk infoin ke teman-teman di Google Classroom-nya itu materinya di sebelah mana seperti itu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari saya sendiri, eh, semoga dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Emang Zoom?